Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Pandora dan ini adalah Matestik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Untuk yang pertama, peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang yang didasarkan pada banyaknya percobaan. Untuk menghitung peluang empirik, yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. Pak Ilham melakukan percobaan dengan melemparkan koin sebanyak 100 kali. Pada pelemparan koin tersebut, ternyata muncul gambar sebanyak 59. Berapakah peluang empirik dari munculnya gambar pada koin? Perhatikan penyelesaiannya. Kita tahu bahwa rumus peluang empirik adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, kejadian pada soal adalah munculnya gambar, yaitu sebanyak 59 kali dengan banyaknya percobaan 100 kali. Jadi untuk menghitung peluang empirik ini adalah 59 dibagi 100. Jadi hasilnya 0,59. Jadi peluang empirik munculnya gambar pada percobaan ini adalah 0,59. Berikutnya, perhatikan contoh soal yang kedua. Jadi di sini Rahma melemparkan dadu sebanyak 50 kali. Ternyata pada pelemparan dadu tersebut, angka 1 muncul 12 kali, angka 2 muncul 6 kali, angka 3 muncul 5 kali, angka 4 muncul 11 kali, angka 5 muncul 7 kali, dan angka 6 muncul 9 kali. Berapa peluang munculnya A, angka 1, B, angka 5, C, angka genap, D, angka prima, dan E, angka 7. Ingat kembali bahwa untuk mencari peluang empirik dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Jadi perhatikan untuk selesaian yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan peluang munculnya angka 1. Nah, angka 1 di sini muncul 12 kali. Jadi peluang empirik untuk soal yang A adalah 12 dibagi 50. Jadi hasilnya adalah 0,24. Jadi peluang munculnya angka 1 itu adalah 0,24. Berikutnya, perhatikan selesaian yang B. Jadi untuk yang B, kita diminta mencari peluang munculnya angka 5. Nah, di sini angka 5 muncul 7 kali. Jadi tinggal kita bagi 7 dibagi 50. Jadi hasilnya 0,14. Jadi peluang munculnya angka 5 adalah 0,14. Berikutnya yang C, kita diminta menentukan peluang munculnya angka genap. Nah, di sini angka genap itu kan ada 2, 4, dan 6. Nah, angka 2 muncul 6 kali, angka 4 muncul 11 kali, dan angka 6 muncul 9 kali. Jadi jumlahnya adalah 26. Jadi peluang munculnya angka genap itu adalah 26 dibagi 50. Jadi hasilnya adalah 0,52. Berikutnya yang D, kita diminta menentukan peluang munculnya angka prima. Yang kita tahu angka prima itu ada 2, 3, dan 5. Angka 2 muncul 6 kali, angka 3 muncul 5 kali, dan angka 5 muncul 7 kali. Jadi hasilnya adalah 18. Maka peluang munculnya angka prima itu adalah 18 dibagi 50. Jadi hasilnya 0,36.
Berikutnya yang terakhir, peluang munculnya angka 7. Nah, pada suatu dadu angka 7 tidak ada. Jadi di sini banyaknya kejadian atau munculnya angka 7 adalah 0. Jadi 0 dibagi 50 jadi hasilnya 0. Berikutnya adalah peluang teoretik. Peluang teoretik adalah peluang yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Yakni banyak kejadian yang diharapkan per banyak kejadian yang mungkin atau NA dibagi NS. Untuk lebih memahami rumus tersebut, perhatikan contoh soal berikut. Pada pelemparan sebuah koin, tentukan banyaknya peluang muncul gambar. Jadi di sini himpunan kejadian yang mungkin pada suatu koin itu adalah gambar dan angka, sehingga banyak kejadian yang mungkin atau NS sama dengan 2. Berikutnya, himpunan kejadian yang diharapkan itu adalah kita diminta untuk menentukan peluang munculnya gambar. Jadi himpunan kejadian yang diharapkan itu adalah gambar, sehingga banyak kejadian yang diharapkan atau NA-nya sama dengan 1. Jadi peluang teoretik untuk peluang munculnya gambar di sini NA dibagi NS sama dengan 1/2. Berikutnya contoh soal yang keempat. Pada pelemparan 2 koin, berapa peluang dari kejadian yang A muncul 1 gambar dan yang B muncul 2 angka? Untuk mengerjakan soal ini, lebih mudah bagi kita untuk membuat diagram pohon terlebih dahulu. Jadi pertama, kita misalkan di sini G sebagai gambar dan A sebagai angka. Nah, karena di sini kita punya 2 koin, jadi di sini kita punya batang, kita tuliskan AG. Dan yang kedua, sebagai cabangnya, kita punya ini, angka dan gambar juga. Jadi untuk koin yang pertama, angka, dan yang koin yang kedua angka, jadi kita tuliskan AA. Yang kedua, angka dengan gambar, kita tuliskan AG. Yang ketiga, gambar angka, kita tuliskan GA. Dan yang terakhir, gambar-gambar kita tuliskan GG. Nah, di sini kita misalkan untuk yang X kejadian muncul 1 gambar dan Y kejadian muncul 2 angka. Maka peluang munculnya 1 gambar di sini X-nya kita punya AG dan GA. Jadi NX-nya adalah 2 dan S himpunan semestanya atau banyak kejadian yang mungkin ada 4, AA, AG, GA, dan GG. Jadi NS-nya adalah 4. Jadi PX di sini sama dengan NX dibagi NS sama dengan 2 dibagi 4 atau sama dengan 1/2. Untuk yang B, kita mencari peluang muncul 2 angka. 2 angka berarti yang kita cari adalah AA. Nah, di sini AA itu hanya 1, jadi NY sama dengan 1. Dengan banyak kejadian yang mungkin atau semestanya ada 4. Jadi peluang untuk muncul 2 angka itu adalah NY dibagi NS sama dengan 1/4. Berikutnya, di sini ada contoh soal yang kelima, yakni 2 buah dadu berbeda warna dilemparkan bersamaan. Kita diminta untuk menentukan yang pertama peluang muncul mata dadu berjumlah genap dan yang B peluang jumlah mata dadu 5. Untuk menyelesaikan soal ini lebih mudah kita membuat tabel terlebih dahulu. Jadi di sini kita punya tabel dengan 2 warna.
karena di sini kita punya dua dadu berbeda warna. Jadi yang pertama warna hitam dan dadu yang kedua warna merah. Nah, untuk mata dadu yang berjumlah genap itu adalah kotak yang berwarna biru. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu mata dadu berjumlah genap itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi tadi kita punya mata dadu yang berjumlah genap itu ada 18. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu. A itu kejadian muncul mata dadu berjumlah genap dan yang B kejadian muncul mata dadu 5. Jadi di sini peluang muncul mata dadu berjumlah genap tadi kita hitung hasilnya 18, jadi peluangnya NA dibagi NS sama dengan 18 dibagi 36. Jadi sama dengan 1/2. Berikutnya kita akan menentukan peluang jumlah mata dadu 5. Nah, di sini kita tentukan lewat tabel yang tadi jumlah mata dadu 5 itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi NB-nya kejadian yang B ada 4 dan NS-nya ada 36. Jadi peluang kejadian muncul mata dadu 5 itu adalah, maaf ini salah, NB dibagi NS dengan NB-nya 4 dan NS-nya 36. Jadi sama dengan 1/9. Nah, berikutnya untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan latihan untuk peluang teoritik dan peluang empirik. Untuk soal nomor 1 dan 2 di sini itu adalah soal tentang peluang empirik, dan soal yang nomor 3 dan 4 itu adalah peluang teoritik. Silahkan mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe jika kamu suka video-video di channel ini. Budayakan berkomentar yang santun dan bijak. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.